pada hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam ibadah Bona tahun 2026 Parsau tahun Dosni Roha Grand Wisata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan memulai rangkaian acara Bona tahun dengan ibadah. Tema ibadah kita pada hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 1, yaitu peliharalah kasih persaudaraan, dengan subtema bersama dalam kasih membangun hubungan yang diberkati dan menjadi berkat bagi setiap anggotanya dan masyarakat di sekitarnya. Kiranya melalui ibadah ini iman kita dikuatkan, kasih persaudaraan kita semakin erat, dan kehidupan kita semakin dipenuhi dengan sejahtera dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kami mengajak seluruh jemaat untuk mempersiapkan hati dan memasuki saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Ibadah diawali dengan prosesi tari tortor sebagai ungkapan sukacita dan penghormatan dalam kebersamaan kita memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri.
Puji Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kami persilakan dulu kembali. Dalam ibadah Bona tahun 2026, Parsahut tahun, Rosni Rohan dan Wisata, sungguh besar kasih Tuhan yang telah kita rasakan dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani, baik dalam suka ataupun duka, sehat ataupun sakit. Kita percaya Tuhan Allah kita, Sang Immanuel, selalu berjalan bersama kita. Tangan kasih-Nya yang kuat dan kesetiaannya yang telah menopang dan memampukan kita melalui berbagai hal dalam kehidupan kita. Dalam ibadah Bona tahun kita hari ini, kita mau diingatkan dan diteguhkan kembali pentingnya kita memelihara persaudaraan. Seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan,
sehingga pengumuman kita dapat terus menjadi berkat bagi setiap anggotanya dan masyarakat di sekitarnya. yang akan dibawakan oleh Nyonya Nababan Ibu Simamora dan Nyonya Pandemi Guru Siringo Ringo. Dipersilakan.
selaras dengan kehendak-Mu. Ampunilah saat perkataan dan perbuatan kami melukai sesama kami. Ampunilah jika ego dan sikap menghakimi menguasai diri kami, sehingga merusak kedamaian yang seharusnya kami pelihara. Kami sering menuntut untuk dimengerti, tetapi kami enggan untuk mengerti orang lain. Kami menuntut untuk dikasihi, tetapi kami lupa untuk mengasihi sesama kami. Pulihkanlah hati kami, selaraskanlah hidup kami dengan kasih dan kebenaran-Mu. Ajar kami membangun relasi yang benar dengan Engkau, agar kami dapat menghidupi keluarga yang saling mengampuni, menopang, dan mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami
yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal dari kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita dibawa ke Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras. Shalom bagi kita sekalian. Orang Batak biasanya bilang kayak gini, jolo tilintik sanggar asa binain puluh-puluhan, bajolo sinuk kumajo marga asa binoto bertutulan. Saya baru tadi ngomong-ngomong sama Amang yang ditugas kita, rupanya udah saya. Saya berpikir jangan-jangan ini acaranya marga Siregar begitu. Kebetulan istri saya bersiregar. Nama saya Pendeta David Ricardo Hutaswi, istri saya Guru Siregar Amangan. Anak saya ada 2 orang, jenderal semuanya, masih kecil. Ibu saya Guru Simanjuntak, Sima tua saya Guru Manado, udah lengkap dari sini. Asal saya dari Siborong-borong, kota dingin. Baru saya sekarang melayani di HKBP Grand Wisata yang ada di sana, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini adalah hari yang bersukacita bagi kita sekalian. Dan baru ini saya tahu ternyata di DNR Grand Wisata ada blok barat, ada blok timur. Kiranya jangan seperti yang terjadi di era perang dingin dulu ya. Karena amanya ini dan lawas kepolah ke Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebelum saya membacakan tema atau firman Tuhan dan subtema, tadi saya juga mendengarkan dari panitia bahwa gimana ini persembahan kita nanti, gimana arahnya. Kebetulan Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang persembahan itu di samping dia dipakai untuk biaya akomodasi, biaya operasional di bait suci. Persembahan itu juga sering dipakai untuk dana sosial pada waktu itu, baik bagi para janda, anak-anak yatim, atau kaum musafir yang tidak memiliki rumah. Dan kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari, di kampung kita di Sumatera, Sumatera Utara secara khusus lagi ada bencana. Jadi ini pengamang Dawat Tamina menutup perang dibagi nak dengan persembahan ini. Saya mendengar lihat tusan, saya mendengar Tuhan HKBP. Wah, malu soalnya. Udahlah, langsung itu sudah persembahkan itu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana yang ada di bencana. Alina janji maju kita, mau nama masak kapinan tu sejauh dipain di kositio parangi atau persembahannya akan pahlawan-pahlawan sebelum kemerdekaan. Tapi kalau udah ke sana, udahlah, nang bisa tiap parang benar. Pahlawan kemerdekaan minimal. Kata mau kan? Yang ada gambarnya pahlawan kemerdekaan Presiden Republik Indonesia yang pertama.
unang peka sa sisi ng mga raja, isunod sa perbuatan dalam kena sini. Anong may yang dalam bencana di Sumatera kemarin. Memang dari gereja-gereja banyak membantu. Baik, kenapa menerang merasa persautaan dengan patuh diri. Oh, persautaan klaim sata patuh diri. Nah, itu hanya mengumpulkan kadongan yang dalam bencana di Sumatera. Ada yang mengatakan Anda? Iya. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita saat ini sesuai tema kita di acara Bonatahun Persautaan Bosni Rohan Keren Wisata, yaitu dari Ibrani 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih bersaudara. Supaya bersama dalam kasih membangun hubungan yang diberkati dan menjadi berkat bagi setiap orang, bagi setiap anggotanya dan masyarakat di sekitarnya. Ini yang menjadi tema di sini. Gawe parjolo sadito kado matipu. Ada yang tahu artinya ini? Gawe parjolo sadito kado matipu. Kalau pepatah bahasa Indonesianya ada yang mirip. Membangun itu susah, menjaga lebih susah lagi. Ada pepatah lain mengatakan mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Bapak Ibu saudara, kalau dihitung-hitung biaya untuk mendirikan satu rumah dibanding dengan biaya untuk memelihara tumbuhan, jauh lebih besar biaya untuk memelihara tumbuhan. Pasti ada dana ini pemeliharanya. Ada dana untuk sosial di sini, ada dana untuk ini, ada dana untuk itu. Kalau mendirikannya malah udah cukup 10 kakak ngomong-ngomong di situ, kalau disiap ton namanya minyak udah beres Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi setelah berjalan itu ada lebih banyak biaya yang dibutuhkan. Dan kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari, orang Batak itu adalah orang-orang perintis di Indonesia. Saya pernah melayani di Papua, dan orang-orang Papua itu mengatakan bahwa yang menandatangani ijazah saya itu adalah kepala sekolah yang bermarga orang Batak. Karena dulu yang dari Bonapasori yang berani ke sana menjadi guru, menjadi tenaga pendidik, termasuk juga di medis juga, termasuk juga di bidang pertahanan dan keamanan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi hari ini setelah agak lebih maju, udah mulai berkurang orang Batak di sana. Gimana mana Bapak Ibu dan saudara? Itu yang menjadi kelemahan katanya. Kita ini hebat dalam merintis, tetapi mempertahankan agak susah. Gak tahu, mungkin karena pembunuh raja atau anak raja semuanya Bapak Ibu dan saudara. Agak susah tunduk kepada sistem. Egonya kuat. Kalau dibuat program, banyak program terbengkalai. Ada juga makatai. Sudah kata dalam eksekutor konseptor sudah malu sudah mengulang sehingga tidak terurus. Hal inilah yang mau ditekankan firman Tuhan kepada kita saat ini. Firman Tuhan kita hari ini mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Soalnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, di era penulisan kita Ibrani ini, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang minoritas. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang menderita. Orang-orang Kristen itu menghadapi tekanan yang sangat besar sekali dari pemerintahan Romawi Yunani pada waktu itu. Kalau tahu dia berlabel seorang Kristen, dia akan dibuat tekanan maksimum, bahkan dieksekusi mati pada waktu itu. Jadi menjadi seorang Kristen pada waktu itu adalah siap menjadi orang yang menderita di era penulisan tentang Ibrani ini, Bapak Ibu dan saudara. Oleh sebab itu makanya menjadi orang Kristen itu harus punya solidaritas, Bapak Ibu. Nggak boleh nggak punya solidaritas. Coba dulu kalau ada seorang Kristen tidak punya rasa solidaritas, agar dia tahu temannya yang menderita, dia tidak mau membantu. Mungkin kekristenan tidak akan pernah eksis hingga saat ini. Itulah sebabnya di Ibrani 13 ayat 3 dijelaskan tadi, supaya ditekankan itu memperhatikan dan saling menanyakan kabar, mendoakan dan memperhatikan saudara seiman. Karena tekanan banyak. Di Ibrani 10 ayat 25 juga ditekankan supaya saudara seiman itu, orang Kristen itu harus rajin membangun interaksi.
Tidak menjauhkan diri dari persekutuan atau peribadahan. Pertemuan ibadah. Kalau orang beribadah pasti nggak cuma langsung memuji Tuhan. Pasti selesai memuji Tuhan, ada interaksi antara si A dengan si B. Di Ibrani 12 ayat 14-25, orang Kristen itu karena dia harus mengusahakan rasa solidaritas, dia harus mengusahakan kedamaian, harus mampu mengampuni, menjaga kesatuan, dan juga membuat rekonsiliasi kalau ada konflik di tengah-tengah persekutuan. Harus siap membuat rekonsiliasi. Itu ciri khas orang Kristen. Di Ibrani 13 ayat 2 dan 16, harus siap memberi tumpangan, menolong orang lain. Mula bahasa Batak nagai pertampui, perbahu-bahu na bolo, pertatarin na sunamito. Ano ba tayo? Orang Kristen harus begitu, orang Batak juga harus menjadi berbahu-bahu na bolo. Gak tau lah, Abang Ina mungkin udah generasi yang lebih tua. Kalau di kampung itu, kalau rumah selalu tertutup itu, untuk dipahami bukan berbahu-bahu yang na bolo. Sebagaimana tema kita hari ini, harus memelihara kasih persaudaraan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ini sudah diwariskan oleh para rasul, para pendahulu gereja hingga saat ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan ini menjadi tema kita saat ini. Peliharalah kasih persekutuan, kasih persaudaraan. Philadelphia moneto, Philadelphia philos, kasih sahabat, kasih saudara, dan juga delpos, dan juga moneto, memelihara. Memelihara di sini bukan hanya pekerjaan sehari, tetapi pekerjaan yang terus setiap hari, bahkan sampai ending dari kehidupan, harus memelihara yang namanya kasih persaudaraan. Gimana? Sedangkan sahabat bisa jadi saudara amat temannya, bestinya, kalau orang sekarang. Namun ada yang mengatakan demikian. Bagaimana kalau saudara menjadi sahabat? Itu adalah gambaran tinggal di taman Firdaus. Indah, enak, menyenangkan. Sebagaimana Abraham dan Lot. Abraham dipanggil Tuhan, Lot juga ini. Abraham dan Lot menghadapi konflik di Betel karena Betel itu daerahnya kecil. Dan mereka menyelesaikannya dengan rekonsiliasi. Mereka tidak memilih jalan persaingan, tetapi mereka memilih jalan mudah. Mereka baik-baik di sana. Kalau saya ke kiri, kamu harus ke kanan. Kata si Abraham. Akhirnya si Lot memilih untuk pergi ke daerah yang lain. Bahkan ketika Lot menghadapi persoalan yang sangat keras sekali, Bapak Ibu Saudari, di mana ada raja-raja dari timur datang untuk menjajah atau mencoba menumpas dia, dan Abraham tahu bahwa Lot dalam menghadapi hal yang sangat susah dan sulit. Bukankah itu gambaran kehidupan di Firdaus, saudari? Kalau Amang Inan contohnya punya saudara, harus kita menghadapi persoalan yang berat, terome yang tak asing untuk itu, benar-benar pengurus di Persaltau, Dos Piroha dan Nusantara. Tuhan yang berikan hikmat dan kekuatan, dan Tuhan yang senantiasa mengarahkan pengurus ya Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan pelayanan pengurus menjadi sukacita di tengah-tengah Persaltau Dos Piroha dan Nusantara, dan menjadi kemudian bagi umat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat umat Tuhan yang berada di sini, lindungilah, berikanlah kesehatan dan kekuatan. Dari Tuhanlah sukacita, dari Tuhanlah segala sesuatu yang mereka perlu. Anak-anak dari setiap umatmu yang ada di sini ya Tuhan, Engkau berkati, sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan kebenaran firman Tuhan, dan juga semakin mengetahui hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan generasi muda dari DNR Remusasi ya Tuhan. Ya Tuhan, acara kami masih berlanjut. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan.
hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan pujian Sektor Barat, kami persilakan kita berdoa. Terima kasih persembahan pujian untuk Sektor Barat dengan yang telah. Baik, kita satukan hati, kita menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang Maha Agung dan Maha Mulia. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami, baik itu secara pribadi ataupun rumah tangga kami masing-masing. Begitupun rasa syukur kami yang luar biasa atas punguan kami Parsel tahun DNR Grand Wisata. Kami sudah
Persembahan pujian keluarga gabungan, persilakan. kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Marilah kita memberikan persembahan. Mazmur 86 ayat 12 yang menjadi dasar persembahan kita. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan yang diedarkan ada dua kantong persembahan. Yang pertama persembahan syukur diberikan melalui kantong kolektor dan yang nantinya akan dikelola oleh Gereja HKBP Grand Wisata. Persembahan kasih diberikan melalui amplop coklat yang nantinya dipergunakan untuk membantu saudara kita yang mengalami musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera.
sepanjang hidup kami. Itu karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan pada kesempatan ini, dalam ibadah Bona tahun 2026, Parsahut tahun Rosni Roha Grand Wisata, kami juga boleh diperkenankan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, tetapi kami mau memberikannya dengan kerendahan hati dan penuh sukacita. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga semuanya dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam menutup acara ibadah Bona tahun Parsahut tahun Rosni Roha Grand Wisata, marilah kita sama-sama berdua di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni kesalahan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekali lagi, buat semuanya, Horas! Horas! Amang, Inang, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk hari ini. Sungguh sukacita bagi kami dapat berdiri di hadapan seluruh keluarga besar DNR hari ini. Sebagai pembuka, izinkan kami memperkenalkan diri melalui pantun. Agar penuh semangat, mohon dukungannya. Cakep. Pagi-pagi makan roti hangat. Siang hari lapar kembali. Cakep. Perkenalkan, saya Christine Herlina Boru Simanjunta. Dan saya sendiri, Evi Borusiahan. Kami berdua akan memandu dan menemani Amang Inang dalam seluruh rangkaian acara hari ini. Dalam perayaan Bona tahun 2026 Parsahut tahun Rosni Roha Grand Wisata. Kiranya seluruh rangkaian acara hari ini dapat kita jalani dengan penuh sukacita, kasih, kebersamaan, dan persaudaraan. Amang Inang sudah siap? Anak-anak siap? Kalau gitu boleh kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Horas! 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 Amang Inang mengingatkan kembali untuk segera mendaftarkan, men-scan barcode untuk Super Grand Prize, hadiah Super Grand Prize di akhir acara. Ya, untuk kali ini Super Grand Prize diberikan bukan untuk keluarga, tapi per pribadi. Maka kami mohon untuk scan barcode, mohon scan barcode-nya ditampilkan. Kita tunggu hanya sampai jam 11.30. Lebih dari itu, Super Grand Prize-nya tidak akan diberikan. Itu per pribadi per nama.
Ya, di close di jam 11.30. Dan Amanginan, ya, amanginan yang terkasih juga anak-anak, puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena kita telah mengikuti ibadah Bona tahun ini dengan baik, tertib, dan penuh sukacita. Untuk itu, sebelum melanjutkan kerangkaian acara berikutnya, izinkan kami mewakili seluruh anggota DNR Grand Wisata sebagai jemaat mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta David Utasoi yang telah melayani dan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Amang Pendeta beserta keluarga, dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini boleh bertanam di hati dan serta menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah terlibat dalam ibadah yang baru saja kita ikuti. Baik Amanginan dan anak-anak semua, kini kita secara resmi memasuki rangkaian perayaan Bona tahun. Mari kita jalani seluruh rangkaian acara ini dengan hati yang penuh sukacita. Sebelum kita memasuki sesi kata sambutan, kita akan terlebih dahulu diberkati dengan melalui sebuah pujian. Duet Inang Nyonya Pardede Boru Siringoringo bersama Andreas Pardede Dengan judul lagu Kebaikan-Mu Tuhan. Baiklah, saya akan membawakan lagu pujian Kebaikan-Mu Tuhan. Karena apa yang kita dapatkan dan kita rasakan hingga saat ini adalah semua karena kebaikan Tuhan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku
Puji Tuhan, luar biasa suara yang merdu, pasangan duet Mama dan Ananda Kekasih, luar biasa, Tuhan memberkati. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Amang Ina, kami juga mengingatkan panitia telah menyediakan untuk penukaran uang di sebelah kanan dari podium ini. Bagi Amang Ina yang ingin menukarkan uang untuk tortor nanti, kami persilakan untuk menukarkannya dari sekarang. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi acara kata sambutan. Dan kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bona tahun 2026. Untuk itu, dengan penuh hormat kami persilakan Amang Ketua Panitia Frans Tambunan untuk menyampaikan kata sambutannya. Jonok dengan partugu, Jonokado dengan parhudul, yang artinya saudara kandung itu dekat, tetapi tetangga adalah saudara kita yang paling dekat. Filosofi itulah yang membuat organisasi yang bernama Parsautaun menjadi suatu mekanisme pertahanan hidup secara sosial dan budaya yang sangat penting bagi kita Halak Batak yang ada di perantauan, yang menjadikan Dongan Sahuta sebagai keluarga terdekat yang ada pada saat suka maupun duka. Ibrani 13 ayat 1 yang menjadi tema Bona tahun kita kali ini yang berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan tidak mungkin dicapai tanpa dos niroha. Dalam kosmologi Batak, roha adalah pusat kendali manusia. Maka dos niroha tidak hanya berarti setuju atau sepakat secara intelektual, tetapi pernyataan frekuensi rasa dan niat. Ketika anggota punggungan sudah dos rohanya, maka segala beban akan terasa ringan karena ditanggung bersama dengan keikhlasan, bukan karena paksaan. Karena dos nirohalah Parsautaun kita bisa terus bertumbuh dan berkembang sampai usianya ke-13 tahun saat ini, yang menyampaikan kita pula pada siang hari ini dapat berkumpul merayakan Bona tahun 2026. Melewati dinamika pendapat dan pikiran yang tidak selalu sama, namun frekuensi rasa dan niat yang sama untuk kebaikan bersama. Seperti upasa Batak, ai kodam kuai laut dos diroha sibai nasab. Oleh karena itu, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada BPH Pusat Parsautaun yang sudah memberikan mandat kepada kami di tanggal 25 Oktober 2025 bertepatan dengan perayaan ulang tahun Parsautaun yang ke-13. Dan hari ini kami mempersembahkan acara Bona tahun ini bagi kita semua. Berterima kasih kepada seluruh panitia Bona tahun atas kerjasama dan dos niroha yang luar biasa selama 3 bulan terakhir. Terima kasih kepada pengurus Parsautaun Sektor Barat, pengurus Parsautaun Sektor Timur, Amang Pendeta David Ricardo Sibarani MTH yang telah memberikan pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga kepada para donatur dan sponsor, para pelayan ibadah, pelatih tortor, dan juga kita semua anggota punggungan yang telah memberikan support baik tenaga, materi, dan juga apresiasi yang kami sampaikan kepada donatur dan sponsor yang terlibat. Terkhusus sponsor utama kita pada Bona tahun kali ini, SMA Tunas Karya Unggul Ranto Parapat, dan bimbingan belajar intens. Belajar sesuai cara kerja otak, jaminan 100% lulus PTN, begitu motonya. Kami panitia mengucapkan selamat menikmati acara Bona tahun ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terpujilah Tuhan yang kiranya memberikan limpah berkat rahmat dan penyertaan bagi kita semua dalam menjalani tahun 2026 ini. Akhir kata, naum 10 pintu Jumadi 10 lalu akan nauli akan adengkan saya dihitamai di tahun yang baru.
Sa misol sa satu betean. Nung sa kita marbona taon, saya sah mayuta tu pangabean tu parorasan. Horas. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Amang Ketua Panitia kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua BPH Sektor Timur. Untuk itu, dengan hormat, kami mempersilakan Amang W. Simatupang untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Amang W. Simatupang, waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita berikan tepuk tangan. Horas Madhita Saluna. Sebelumnya ada informasi, katanya ketua sektor nggak usah sambutan, hanya mendampingi ketua BPH pusat. Jadi lanjutkan aja ini. Terima kasih untuk kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan, karena ini masih suasana tahun baru, selamat tahun baru Madhita Saluna. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh menyeberang pada tahun 2026 ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada masih ada Amang Pendeta atas siraman rohani yang telah disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Luar biasa untuk menguatkan persaudaraan kita. Ini perlu kita camkan, khususnya kita yang terikat dalam organisasi Dosniroha Grand Wisata. Sangat benar apa yang disampaikan. Kalau saya ingat waktu kita memulai hubungan ini tahun 2012, tidak begitu sulit. Mungkin yang akan sulit nanti atau banyak tantangan kita hadapi adalah untuk mempertahankan ataupun mengembangkan ataupun memperbaiki secara kualitas. Untuk ini sebenarnya catatan untuk kita semua. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Semoga kita di tahun 2026 ini hubungan Dosniroha Grand Wisata diberkati. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Horas. Sekali lagi kita beri tepuk tangan